Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info jual beli mobil bekas hari ini kita masih tetap dengan Carry Futura. Kita bawa 2 unit sekaligus karena 2 unit ini punya tahun yang sama tapi berbeda. Karena yang satunya sudah full press body dan yang satu masih karoseri. Dan kita akan cek kondisinya sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Jadi kita bawa 2 unit sekaligus. Buat teman-teman yang mau borong 2 unit sekaligus 65 juta dapat 2 unit. Yang satu tahun 95, satunya juga sama tahun 95. Cuman yang ini sudah full press body dan yang satunya masih karoseri. Dan nanti kita akan cek perbedaannya antara karoseri dan full press body. Dan untuk yang satu ini yang merah itu tahun 95 juga. Kita udah pernah review sebelum ini dan sekarang kita mungkin fokus untuk yang hijau karena kita akan cek kondisinya untuk yang tahun 95 ini. Untuk yang merah itu dia platnya G Pemalang. Pajaknya bulan 5 habis masa plat 2028. Jadi dia baru ganti plat kemarin. Untuk yang hijau ini platnya RM Banjarnegara gitu. Nah, ini pajaknya bulan 4 habis masa plat 2027. Untuk unit ini pajaknya sekitar 650.000 untuk yang hijau. Nah, ini kebetulan untuk pajaknya telah 2 bulan. Tapi nanti akan kita bereskan untuk pajaknya karena ini plat Banjarnegara. Jadi nggak terlalu jauh dengan lokasi kita karena kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Oh ya, buat teman-teman yang punya unit serupa seperti ini juga, mau dijual, bisa hubungi kita di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi atau komentar di kolom komentar. Anda cukup datang aja ke showroom, kita ngopi bareng, saya akan reviewkan mobil Anda gratis. Kita tawarkan sama-sama, semoga bisa ketemu jodoh yang tepat buat mobil Anda. Untuk body-body unit ini, kalau warnanya ini memang udah asli dari sananya hijau metalik ya. Kalau yang ini itu merah metalik. Memang sudah sesuai sama STNK. Kalau body-body dari depan ini dia masih ngaleng. Nat-nat juga masih lempeng, masih ketemu sama kayak yang merah juga. Yang merah juga dia ngaleng. Ini kedua-duanya sama-sama 13 karena dia tahunnya 95. Cuman yang asik adalah perbedaannya antara karoseri dan full press body. Nah, buat teman-teman mungkin suka yang mana dari yang 2 ini, karena kalau salah satu juga boleh. Saya mau yang hijau aja atau saya mau yang merah aja gitu. Nah, kalau dua-duanya borongan udah jelas 65 juta kita kasih dua-duanya. Sebenarnya kalau tampak depan unit ini dua-duanya mirip, sama. Perbedaannya hanya di grill aja. Kalau grillnya ini gampang, ini mudah diganti. Jadi ada sama-sama 95 tapi yang satunya grillnya model jaring seperti ini, yang satu rapet. Tapi kedua-duanya asli dia orisinil dari pabrikan, memang kondisinya seperti itu. Untuk lampu-lampu nggak jauh beda, jadi lampu-lampunya sama, insya Allah masih normal, masih bening, nyalanya masih terang. Kalau bumper keduanya masih mulus, masih bagus. Nah, kalau untuk yang merah ini kan yang sudah full press body. Jadi kalau dari depan kelihatan sama, cuman kalau dari belakang pasti akan nampak beda. Karena yang full press body itu dia udah asli dari pabrikan. Jadi dia ada last nitik pabrikannya sampai belakang. Kalau yang karoseri, namanya juga karoseri ya. Kalau karoseri itu dari depan memang dia pabrikan bawaan. Cuman yang belakang itu dia bikinan pabrik. Jadi mungkin yang teman-teman belum tahu karoseri itu apa. Kalau karoseri itu adalah bengkel yang ditunjuk oleh pabrikan Suzuki. Nah, yang ini karoserinya kebetulan adalah Adiputro. Kalau untuk body, ya ini sekalipun dia karoseri, biasanya kan karoseri kalau dari bagian depan ini dia ngaleng. Nah, bagian belakang karena sudah dikerjakan karoseri, biasanya dia agak naik dempul dikit. Nah, beda sama yang sudah full press body. Kalau full press body itu harusnya full, itu ngaleng, pabrikan. Nah, untuk yang ini kondisi body masih tipis, dia masih nat-nat, masih lempeng seperti ini, masih bagus. Warnanya juga oke, masih aman. Cuman untuk kelemahannya, untuk yang tahun 95 ini, harusnya memang dia talangan utuh ya. Dia tetap talangan masih bagus. Cuman ini untuk yang sebelah kanan, dia minusnya itu talangannya udah isi dempul. Jadi yang kanan talangannya udah naik dempul seperti ini. Nah, body-body dari belakang dia bagus, oke. Nah, cuman kalau untuk dari belakang, kita bisa lihat perbedaannya antara karoseri dan full press body. Nah, untuk yang karoseri, dia pintu belakangnya itu dia terbukanya 3/4, nggak full. Kalau yang full press body kayak gitu dia full buka pintu belakang. Jadi kalau bawa-bawa barang itu masuknya memang lebih mudah. Tapi balik lagi semua kembali ke selera masing-masing. Nah, ini memang yang 95 yang dia karoseri, dia ada kaca pecah di sebelah kanan seperti ini. Jadi ini terpisah ya. Kalau yang lampu belakang dari karoseri Adiputro seperti ini dia terpisah. Jadi ada lampu mundur,
lampu riting, dan lampu rem gitulah. Nah cuman ini dia terpisah, jadi yang satu yang sebelah tengah ini pecah gitu, dan ini kelihatan bolong gitu ya. Cuman ini gampang dicari karena Carry Futura itu spare partnya gampang, mudah dicari juga. Jadi kalau untuk nyari-nyari mika seperti ini gampang dan murah. Insya Allah kita carikan nanti biar kelihatan lebih rapi. Kalau dari belakang seperti itu, untuk pintu-pintu, nah ini pintu bagian belakang harusnya dia tetap ngaleng, cuman dia untuk pintu belakangnya dia udah isi seperti ini. Cuman untuk nut masih bagus, dia nutnya masih dalam, cuman dia udah tebal dan naik dempul untuk pintu belakangnya. Kalau bumper masih cukup rapi bagian belakang. Nah sekarang kita cek untuk yang sebelah kiri. Kalau dari bodi itu belakang memang dia masih tipis karena dia memang asli bawaan pabrik. Untuk bagian sebelah kiri ini sudah dia udah repaint jelas. Dia udah repaint, udah naik dempul juga. Cuman untuk bagian kiri ini naik dempulnya masih tipis. Jadi masih cukup ngaleng. Beda sama belakang ya. Kalau belakang ini memang udah agak tebel dia pintu belakangnya gitu. Nah, salah satu perbedaannya juga kalau yang bagian belakang ngapsul, kalau yang full press body ngotak seperti ini, untuk kaca juga bisa jadi perbedaan. Karena dia untuk kacanya kalau yang masih karoseri Adi Putro, dia masih slide seperti ini. Jadi kayak persis punyanya Kijang. Kalau Kijang itu juga dia masih sliding seperti ini untuk jendelanya, bagian belakang dan bagian tengah. Cuman kalau untuk yang full press body seperti ini, dia udah pakai ceklik seperti ini. Istilahnya apa ya? Lebih praktis lah gitu aja. Kalau yang lama itu memang dia masih sliding. Kalau untuk yang full press body seperti ini nggak usah khawatir karena ini kita udah review sebelumnya dan ini full untuk body keseluruhan, semuanya masih ngaleng, talangan juga full masih bagus. Hanya minusnya kalau yang merah ini untuk pintu depan sebelah kiri itu perlu di-spet. Nah, jadi yang perlu di-spet itu bagian ini ya. Cuman untuk body, untuk yang 95 dia yang yang full press body ini bodinya muter masih ngaleng, talangan juga masih bagus. Talangannya masih oke, masih rapi, atas bawah masih cukup bagus gitu. Sampai bagian belakang. Untuk velgnya dia pakai velg racing ring 13 dicat warna hitam seperti ini, dan ini bukan velg asli bawaan Futura ya. Yang satu itu sama-sama pakai ring 13. Kalau untuk mesinnya dua-duanya sama karena ini 1300 cc 4 silinder segaris. Dan ini unitnya masih karburator karena tahun 95. Jadi kalau injeksi itu mulai awal tahun 2007. Jadi 2006 juga ada yang injeksi, cuman 2006 akhir. Tapi nggak banyak, untuk rata-rata 2007 awal itu udah mulai injeksi. Nah, untuk interiornya, sebenarnya kalau mau yang penasaran sama unit ini, cek aja di video kita yang sebelumnya ya. Cuman untuk hari ini, buat yang teman-teman yang baru nonton, bisa lihat interiornya. Karena ini interiornya kebetulan antik. Jadi ini 95 tapi rasa 2003. Karena untuk door trimnya, itu udah dirubah keempat-empatnya pakai yang model 3D seperti ini. Nah, untuk yang 3D itu rata-rata yang tahun 2003 ke atas mereka udah 3D kayak gini. Cuman ini harusnya dia masih blue-through, cuman dia udah dirubah pakai 3D seperti ini. Nah, untuk lantai-lantai ini kondisinya masih bagus, untuk joknya juga masih oke, masih bagus karena joknya ini udah di-retrim pakai warna merah dan hitam. Untuk interior tengah, interiornya juga cukup lumayan karena ini warnanya dibalut sama merah hitam seperti ini. Untuk keempat-empatnya sampai bagian belakang ini pakai model 3D. Jadi dia udah upgrade ke 2003, cuman hanya door trimnya aja. Yang lain-lain enggak. Tapi untuk siliran-siliran mobil ini, silirannya semuanya masih bagus, semuanya masih utuh. Depan, belakang, kanan, kiri, lantai, dan sasi-sasi semuanya masih oke. Sekarang kita fokus yang ke hijau. Karena yang hijau ini memang kita baru review hari ini. Nah, ini yang karoseri Adi Putro 95. Kita cek untuk kondisi siliran bagian kanan. Ini silirannya masih bagus, masih utuh. Door trimnya udah bukan aslinya. Dia harusnya akan blue-through, tapi dia udah dirubah pakai yang seperti ini. Terus untuk jok, nah kebetulan untuk joknya ini bagian bawah itu masih blue-through. Cuman untuk senderannya udah diganti. Senderannya udah dilapis pakai vinil. Untuk RPM dia masih berfungsi secara normal. Untuk speedometer juga masih berfungsi secara normal. Kalau bagian dari sebor-sebor seperti ini kondisinya masih rapi, siliran-siliran seperti ini masih rapi, masih oke. Bagian pilar-pilar, kalau bagian pilar depan masih cukup bagus karena bagian talang itu dia udah naik dempul seperti yang saya ceritakan tadi. Ini yang bagian talang dia udah naik dempul seperti ini, udah isi. Jadi kelihatannya memang tidak rapi. Yang namanya perbaikan biasanya tetap kelihatan ya. Jadi
istilahnya kita nggak pakai sulap-sulapan lah. Kondisi apa adanya kita ceritakan. Kalau memang dia udah naik dembul, naik dembul. Kalau memang dia udah cat ulang atau 2 kali, ini udah cat 2 kali. Nah sekarang kita cek untuk kondisi yang sebelah kiri. Tapi sebelumnya kita cek untuk pintu belakang dulu ya. Kita buka bagian belakang. Nah kita cek untuk bagian belakang. Untuk sileran-sileran bagian belakang ini agak sedikit kropos, dia agak kurang rapi. Nah, kalau untuk jok belakang dia masih hadap-hadapan karena ini karoseri seperti itu. Untuk lantai-lantai kondisinya masih aman, dia nggak ada kropos, cuman beda ya, tetap sama yang full press body, tetap kondisinya beda. Cuman yang karoseri seperti ini yang penting dia aman, nggak ada kropos. Kalau harga udah pasti beda. Soal harga pasti beda, lebih tinggi yang full press body seperti ini. Sekarang kita cek untuk interior bagian tengah. Oke, untuk interior bagian tengah seperti ini kondisinya. Jadi ini masih rapi, cuman nggak pakai sileran ya. Kalau karoseri seperti ini dilipat seperti ini modelnya gitu. Cuman untuk unit ini aman, dia nggak ada bekas terguling. Karena untuk bagian pilar-pilar bagian bawah seperti ini masih cukup lumayan. Yang pasti ya kita bicara harga 30 jutaan ya dapatnya seperti ini gitu ya. Dan ini untuk yang sudah full press body, makanya harganya lebih tinggi karena dia memang lebih presisi karena dia full press body. Nah, ini untuk yang bagian tengah, kondisi interiornya seperti ini. Kondisinya cukup rapi, nggak ada yang sobek, hanya kotor aja ya perlu dibersihkan. Kurang lebih seperti itu kondisinya. Nah, sekarang untuk bagian depannya, untuk pintu depan ini baru dia pakai sileran seperti ini karena ini bawaan dari pabrikan gitu. Nah, untuk door trimnya dia memang sudah gantian seperti ini, bukan yang orisinilnya. Kalau selebor-selebor untuk bagian sini, dia selebornya masih rapi, tapi dia udah ada perbaikan gitu untuk bagian selebor. Kondisi dashboard dia masih cukup bagus. Nah, cuman untuk pilar-pilar depan seperti ini kondisinya lebih bagus daripada yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri ini dia sambungan-sambungan masih bagus, talangan juga masih cukup rapi gitu, masih cukup dalam gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek untuk mesinnya. Nah, kita sekarang buka mesinnya ini yang 95 Adiputro yang warnanya hijau. Kita cek untuk kondisi mesin. Kalau mesin-mesin dari atas itu dia nggak rembes-rembes oli bagian deksel. Nah sekarang kita cek untuk kondisi oli mesinnya biar kita tahu oli mesinnya ini kecampur sama air radiator apa enggak. Nah ini oli mesinnya masih cukup standar. Oli mesinnya masih cukup bagus. Jadi dia warnanya hitam tapi nggak terlalu pekat. Biasanya kalau oli udah lama itu dia hitamnya itu udah hitam pekat gitu. Nah, cuman yang perlu kita cek maksudnya adalah warnanya itu jangan sampai dia warna oli itu coklat susu. Karena warna olinya itu coklat susu, biasanya dia udah kecampur air radiator sama oli mesin. Nah, sekarang kita udah cek kondisinya dia nggak aman, nggak ada rembes-rembes oli. Sekarang kita starter, kita dengerin suara langsamnya. Nah, ini kondisi langsam, kita udah starter. Ini untuk fan bell dia masih baru, jadi fan bellnya dia baru diganti. Suara fan bell nggak ada suara decit, suara mesinnya juga dia masih halus, suaranya normal, nggak ada ciri-ciri dia metalnya udah kena atau ring sehernya itu udah kena. Dia masih cukup halus. Sekarang coba kita geber aja suaranya biar kita tahu apa nggak mesinnya gitu. Untuk mesinnya ini masih normal, kita geber di RPM 3000 itu kondisinya dia aman, nggak ada suara yang aneh-aneh. Terus kalau kita gas seperti ini dia langsung respon, jadi karburatornya masih aman. Mungkin hari ini sampai di sini aja ya. Kita nggak bisa review banyak-banyak, waktu juga terbatas, sudah sore. Ketemu lagi kita di vlog-vlog lanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.